Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita tetap membahas soal-soal ATLM di tengah pandemik dari COVID-19. Soal-soal ini berbasis kompetensi seperti biasa di channel ATL Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Kita sudah mencapai bagian 43, yaitu komunikasi, etika profesi, konseling, dan motivasi yang kita bahas. Mungkin ini terkait nanti dengan teman-teman yang akan melakukan ujian SKB atau TKB CPNS 2020 ini. Semoga lulus dan dapat diangkat menjadi CPNS atau PNS di lingkungan kerja yang teman-teman pilih. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Simbol yang digunakan sebagai alat adalah kata yang mengekspresikan ide dan perasaan, membangkitkan respon emosional atau menguraikan objek observasi dan ingatan. Pernyataan dari jenis komunikasi tersebut adalah komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, bahasa gambar, bahasa sikap, bahasa kial. Jadi jawabannya adalah komunikasi verbal. Lanjut kita ke nomor 2. Komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap sadar dan akan kejadian di sekitarnya. Misalnya, bila kita sedang melamun, berarti kita sedang melakukan komunikasi intrapribadi. Adalah yang bentuk komunikasi berdasarkan kebutuhan, yaitu komunikasi pribadi, yang B komunikasi intrapribadi, yang B komunikasi antar pribadi, yang D komunikasi kelompok, yang E komunikasi massa. Ini jawabannya memang sudah jelas. Komunikasi antar pribadi, komunikasi berdasarkan kebutuhan. Lanjut lagi, kita pindah ke nomor 3. Proses timbal balik antara komunikator sebagai pengirim dan komunikan sebagai penerima pesan menciptakan pengertian dan penerimaan yang sama, serta menghasilkan suatu tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Adalah pengertian dari A proses komunikasi, yang B komunikasi, yang C prinsip komunikasi, yang D konseling, yang E komunikator. Jadi jawabannya adalah proses komunikasi. Karena kata kuncinya adalah proses timbal balik, berarti komunikasi antara komunikan dan komunikator. Komunikan ini menerima, komunikator pemberi pesan. Lanjut lagi kita ke nomor 4. Komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change pada orang yang terlibat dalam komunikasi adalah maksud dari yang A proses komunikasi, yang B komunikasi, yang C prinsip komunikasi, yang D konseling, yang E komunikasi efektif. Berarti ini jawabannya adalah proses komunikasi lagi. Nah, ini komunikasi yang mampu menghasilkan. Jadi di sini perubahan. Lanjut lagi kita ke nomor selanjutnya, nomor 5. Nada suara pembicaraan mempunyai dampak yang besar terhadap arah pesan yang dikirimkan karena emosi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi nada suaranya. Adalah maksud dari A ringkas dan jelas, yang B perbendaharaan kata, yang C intonasi, yang D konotatif, yang D denotatif. Jadi jawabannya adalah ringkas dan jelas. Nah, ini. Jadi dari beberapa soal opsi jawaban nomor 1 sampai 5 saya juga bingung juga karena soalnya langsung mengarah ke arah yang spesifik. Tapi kalau saya melihat ini soal yang saya dapat dari internet ini, nomor 5 ini mungkinkah jawabannya intonasi? Karena intonasi ini nada suara pembicaraan, bukan ringkas dan jelas jawabannya ini. Jawabannya intonasi ini. Lanjut lagi kita ke nomor 6. Suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap klien meliputi tentang fakta-fakta harapan, kebutuhan, dan perasaan-perasaan klien. Itu adalah apa? Yang A komunikasi interpersonal, yang B komunikasi antarpersonal, yang C komunikasi kelompok, yang D konseling, yang E komunikasi efektif. Jadi jawabannya adalah konseling. Jadi konseling ini memberikan bantuan kata kuncinya sehingga dapat memecahkan masalah. Lanjut lagi kita ke nomor selanjutnya. Nomor 7. Informasi umum dengan cara memberi
memberikan penerangan, keterangan, pemberitahuan tentang sesuatu yang keseluruhan maknanya menunjang amanat atau isi. Sifatnya adalah menerangkan, dan penerangan ini harus bersifat edukatif, stimulatif, dan persuatif. Edukasi, memberikan pembelajaran, menstimulasi, dan persuatif, membujuk. Adalah metode komunikasi yang A, informasi komunikasi, yang B, komunikasi persuatif, yang C, komunikasi instruktif, yang D, komunika dengan umpan balik, yang E, komunikasi. Jadi jawabannya adalah komunikasi. Nah ini kan aneh nih, jawabannya komunikasi. Nah ini saya juga bingung karena soal yang saya dapat ini nomor 1 sampai 7 ini didapat dari internet dan jawabannya menyeleneh ini. Kalau saya menjawab nomor 7 ini adalah komunikasi persuatif, karena membujuk, kata kuncinya ada di situ, persuatif. Lanjut lagi, kita ke nomor 8. Kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi merupakan pengertian dari A, etika, B, profesi, C, kode etik, D, profesionalisme, D, tangible. Nah ini soal milik saya sendiri ini. Jadi jawabannya adalah profesi, karena profesi itu suatu kelompok pekerjaan. Misalnya laboratorium adalah sebuah profesi, bidan adalah sebuah profesi, perawat, dokter juga sebuah profesi. Dia memiliki keahlian tinggi dan hanya dia sendiri yang memiliki keahlian tersebut. Misalnya seorang apoteker tidak bisa dia bekerja di kebidanan karena memang keahliannya beda-beda. Sementara kebidanan juga tidak bisa bekerja di apoteker. Ini memerlukan keterampilan dan keahlian yang diasah dan didapat pada saat di bangku kuliah. Lanjut lagi kita ke nomor 9. Yang bukan ciri-ciri profesi adalah sebuah profesi mensyaratkan pelatihan tidak ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Yang B, pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Yang C, tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Yang D, adanya proses lisensi atau sertifikasi. Yang E, adanya organisasi dan otonomi dalam pekerjaannya. Nah ini jawabannya adalah sebuah profesi mensyaratkan pelatihan yang tidak ekstensif. Harusnya ekstensif ini sebelum memasuki sebuah profesi. Jadi harusnya intensif jawabannya ini. Jadi ini yang bukan. Ini soal yang saya buat dari materi etika profesi perkuliahan mahasiswa. Lanjut lagi kita soal nomor 10. Seorang pekerja kesehatan dapat dikatakan profesional bila memiliki kecuali kegiatan kerja tertentu yang spesifik digeluti, yang B, berbekal keahlian tinggi, yang C, memiliki rasa keterpanggilan dan ikrar untuk mengabdikan diri, yang D, siap memberikan pertolongan tanpa membedakan individu, yang E, memiliki ijazah. Jadi jawabannya yang tidak masuk adalah memiliki ijazah. Jadi pekerja kesehatan itu dapat dikatakan profesional bila memiliki. Jadi ya memang dia di sini masalah ijazah itu memang sudah dia sebagai pekerja kesehatan. Jadi tidak perlu lagi dibahas. Jadi di sini masalah ijazah tidak perlu dibahas karena memang ijazah itu pada saat dia kuliah, dia mengambil sebagai pekerja kesehatan, itu sudah otomatis pasti ada. Jadi tidak perlu dibahas. Lanjut lagi kita ke nomor 11. Etika profesi memiliki 3 dimensi utama dalam melaksanakan fungsinya. Yang A, keahlian keterampilan adil. Yang B, keahlian keterampilan siap berkorban. Yang C, keahlian tenggang rasa profesionalisme. Yang D, pengetahuan sikap profesionalisme. Yang E, keahlian keterampilan komunikasi dan profesionalisme. Ini jadi bingung ini jawabannya. Yang mana kira-kira? Jadi jawabannya yang benar adalah keahlian keterampilan komunikasi dan profesionalisme. Jadi 3 ini. Misalnya seorang ATLM dia memiliki keahlian di bidang laboratorium. Keterampilan berkomunikasi, jadi berkomunikasi dengan pasien saat dilakukan pengambilan spesimen atau menyerahkan hasil atau hal-hal lain, misalnya berupa komunikasinya sifatnya saran. Bapak puasa setelah ini 2 jam misalnya. Kemudian profesional dia melakukannya secara profesional tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan kepercayaan mungkin. Ditambah lagi dia profesional, tidak mengubah hasil, tidak
melakukan kecurangan atau tidak suka dengan orangnya, tetap dia melakukan kegiatan laboratorium sebagaimana yang baik dan benar. Lanjut lagi kita ke nomor 12. Langkah menuju profesional seorang analis kesehatan atau ATLM adalah self commitment, self management, self awareness. Yang B, self confidence, self management, self tangible. Yang C, self confidence, self commitment, self tangible. Yang D, self management, self awareness, self tangible. Yang E, self confidence, self cool, self calm, self commitment. Jadi jawabannya ini adalah yang mana kira-kira teman-teman? A, self commitment, dia berkomitmen. Self management, dia melakukan manajemen. Yang E, self awareness. Jadi ada 3 ini yang menjadi hal langkah menuju seorang profesional. Lanjut lagi kita ke nomor 13. Langkah menuju seorang ATLM yang profesional harus terkandung reliability, yaitu reliability, bukti langsung dan nyata dalam pekerjaan, handal dalam pelayanan laboratorium, tanggap dalam pelayanan, menjamin pelayanan sesuai standar, empati terhadap keluhan pasien. Reliability artinya adalah tinggal teman-teman cari di kamus. Reliability adalah handal dalam pelayanan laboratorium. Lanjut lagi kita ke nomor selanjutnya, nomor 14. Sikap dan kepribadian yang harus dimiliki analis kesehatan dalam melaksanakan kegiatan laboratorium sesuai Kepmenkes 370 tahun 2006 adalah kecuali. Yang A, teliti dan cekatan. Yang B, jujur dapat dipercaya. Yang C, rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang D, mampu berkomunikasi dengan inefektif. Yang E, disiplin dan berjiwa melayani. Jadi di sini adalah yang tidak masuk adalah mampu berkomunikasi dengan inefektif. Tapi yang benar adalah efektif saja. Lanjut lagi nomor 15, teman-teman ATLM Indonesia. Berikut ini masalah-masalah dalam ATLM yang terkait dengan profesi ATLM adalah kecuali. Titik. Yang A, melakukan pekerjaan laboratorium medik tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang B, melakukan pekerjaan tanpa izin, tanpa STR dan SSIK. Yang C, penanganan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan. Yang D, bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Yang E, tidak melakukan informed consent dengan semestinya. Yang tidak termasuk di sini adalah penanganan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan, karena ini tidak ada masalah dengan keprofesian. Ini terkait dengan pekerjaan di dalam. Nah, itu. Lanjut lagi kita ke nomor 16. Hasil pemeriksaan HIV/AIDS tidak selalu positif pada visiting client. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kecuali. Yang A, window period. Yang B, kerusakan sampel darah. Yang C, regensia rusak. Yang D, kesalahan prosedur pada pelaksanaan tes. Yang E, salah orang mengambil darah pada klien. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah salah orang yang mengambil darah pada klien. Ini tidak masuk dalam hal hasil pemeriksaan. Jadi kan sudah dipastikan ini tidak mungkin salah mengambil orang, karena orangnya mungkin kalau dalam PCT itu 1 orang, jadi tidak mungkin salah. Nomor 17. Saat konseling dilakukan pretest pada klien tersangka, maka tahapan termasuk dalam pretest ini adalah yang A, melakukan pengambilan darah vena atau kafiler untuk uji HIV. Yang B, menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang D, menanyakan kesiapan klien apabila hasil tes positif atau negatif. Yang D, memperkuat klien benar-benar siap menerima keadaan setelah dinyatakan hasil positif. Yang E, memberikan informasi dasar HIV/AIDS dan risikonya. Jadi jawabannya adalah yang E, memberikan informasi dasar HIV/AIDS dan risikonya. Lanjut lagi kita ke nomor 18. Orang-orang yang perlu dimotivasi adalah orang-orang yang dalam masalah dan tidak dapat keluar dari masalahnya. Berikut ini yang bukan termasuk orang yang perlu dimotivasi adalah yang A, tidak memotivasi diri sendiri. Yang B, produktivitas tinggi. Yang C, orang yang lamban. Yang D, orang yang bingung. Yang E, orang yang frustasi. Ini jelas jawabannya adalah produktivitas tinggi. Dia sudah bagus, kecuali dia produktivitasnya rendah, itu perlu dimotivasi. Lanjut lagi kita nomor 19. Faktor penghambat motivasi adalah kecuali. Yang A, pimpinan yang selalu mengekang. Yang B, pimpinan yang terlalu banyak menuntut. Yang C, pimpinan yang terlalu keras. Yang D, pimpinan yang demokratis. Yang E, pimpinan yang memanjakan bawahan. Di sini menghambat adalah yang bukan, adalah pimpinan demokratis. Demokratis ini dia bersikap demokrasi dan adil. Nah, ini yang tidak masuk. Seharusnya di sini adalah pimpinan yang
diktator. Lanjut lagi kita, nomor 20. Berikut ini yang tidak termasuk dalam ciri introvert. Introvert ini adalah tertutup. Berorientasi pada diri sendiri, berorientasi pada dunia luar, mengambil keputusan terlepas dari kendala. Konseptor yang handal, yang kurang mampu berkomunikasi dengan lisan. Jadi yang tidak masuk di sini adalah berorientasi pada dunia luar, karena dia tertutup untuk dirinya sendiri. Beda nanti dengan ekstrovert yang luar. Nah, itu saja teman-teman, sebanyak 20 soal mengenai soal-soal tentang komunikasi, motivasi, dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang puas dengan soal-soal yang saya bacakan, terutama teman-teman soal nomor 1 sampai 7, silakan teman-teman berkomentar, karena itu soal yang saya dapat dari internet, saya kombinasi dengan soal milik saya sendiri. Jadi 7 soal dari internet 1 sampai 7. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.